di mana tragedi ini mendorong rakyat Ukraina untuk memakan apa saja seperti rumput, daun, biji-bijian, bahkan kucing dan anjing pun dimakan juga. Gimana nggak dimakan? Karena halo teman-teman, sekarang gue mau bakal bahas peristiwa yang bikin gue gemeter. Peristiwa ini memakan korban jiwa yang banyak. Mungkin semua orang nggak tahu tentang peristiwa ini. Yuk kita bahas bareng-bareng mengenai peristiwa Holodomor, peristiwa pembunuhan dan kelaparan massal di Ukraina di Better is Matter. Jadi tragedi Holodomor ini terjadi pada tahun 1932 sampai 1933. Banyak korban yang berjatuhan karena kelaparan massal dan karena Ukraina masuk Uni Soviet. Nah, jadi kelompok-kelompok nasionalis yang menginginkan Ukraina menjadi negara Republik Ukraina ini, dia masih harus perang melawan paham komunis ini dan backupan Rusia ini. Jadi dia berperang terus-menerus selama 3 tahun. Namun akhirnya pada tahun 1919, Uni Soviet dia melakukan serangan besar-besaran di mana itu menjatuhkan Ukraina, sehingga Ukraina mau nggak mau join sama Uni Soviet. In 1917, after the fall of the Russian Empire, Ukraine briefly gained freedom. But by 1922, it was forcefully integrated into the newly formed Soviet Union and became known as the Ukrainian Socialist Soviet Republic. Nah, akhirnya kan Ukraina ini join sama Uni Soviet pada tahun 1921, di mana saat itu dipimpin oleh Vladimir Lenin. Terus, udah dipimpin sama Vladimir Lenin, terus Ukraina gimana? Jadi, Vladimir Lenin ini dia memberikan beberapa otonomi kepada masyarakat Ukraina. Tujuannya supaya tidak melakukan gebrakan-gebrakan untuk melawan Uni Soviet. Jadi, beberapa otonomi daerah yang diberikan adalah, yang pertama adalah dari segi ekonomi. Jadi, dari petani kecil hingga swasta-swasta yang sudah besar dari masyarakat Ukraina, dia dipermudah untuk berbisnis. Lalu yang kedua dari aspek sosial juga. Ukraina ini diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Ukraina di sekolah-sekolah, di media-media massa, maupun di pemerintahan-pemerintahan Ukraina itu diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Ukraina. Tujuannya untuk pribumisasi dari Ukraina dan hibridisasi antara Uni Soviet dan Ukraina itu sendiri. Namun tujuan akhirnya yaitu untuk supaya Ukraina ini tidak keberatan jika Ukraina berada di tangan Uni Soviet. Pada tahun 1922, Vladimir Lenin ini dia menunjuk Joseph Stalin menjadi sekretaris jenderal Uni Soviet. Hal itu tuh membuat Joseph Stalin ini dapat mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk negaranya saat itu. Namun Vladimir Lenin tidak khawatir karena menganggap Joseph Stalin ini adalah kawannya. Justru Joseph Stalin ini bisa membantu dia untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah dia keluarkan. Namun, pada tahun yang sama, 1922, Vladimir Lenin itu mengalami serangan stroke di mana badannya lumpuh sebelah. Dan naasnya 2 tahun kemudian, akhirnya Vladimir Lenin meninggal dunia. Dan kepemimpinan digantikan oleh Joseph Stalin. Terus sudah dipimpin Joseph Stalin, kelanjutannya gimana bang? Oke, jadi pada saat Joseph Stalin memimpin, itu keadaannya agak sedikit berbeda dengan saat dipimpin oleh Vladimir Lenin. Di mana Vladimir Lenin ini dia mengutamakan otonomi daerah untuk Ukraina itu sendiri, supaya Ukraina tidak lepas. Namun, justru dari pandangan Joseph Stalin, dia berpikiran bahwa jika Ukraina diberikan otonomi daerah, itu sama saja membunuh diri dan akan mengancam untuk keutuhan Uni Soviet. Oleh karena itu, saya akan mengubah kebijakannya. Hal itu juga akan mengancam secara ekonomi dan secara kultural
Joseph Stalin ini berpikir kalau misalkan Uni Soviet tidak seragam, misalkan kayak Indonesia mungkin ya, itu akan ngebuat Ukraina ini tambah pengen untuk memisahkan dirinya. Itu yang ada di otak Joseph Stalin. Kayak di mana ya? Cuman banyak juga kasus seperti ini. Seperti di negara, mungkin kalian tahu. Oleh karena itu, Joseph Stalin akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ngelemahin Ukraina itu sendiri. Nah, kalau dari segi politiknya, Joseph Stalin dia mengurangi atau menurunkan jumlah politikus-politikus yang berasal dari Ukraina. Terutama untuk para pemimpin komunis yang dianggap nggak pro sama dia. Industri-industri yang ada di Uni Soviet. Padahal pada saat itu tuh Ukraina menghasilkan gandum terbaik dan terbanyak. Dan bahkan saking banyaknya mereka ngekspor gandum-gandum tersebut ke luar negeri. Udah mah diambil hasil pertaniannya, lalu tidak boleh ngambil hasil pertaniannya juga, ya akhirnya ada yang memberontak. Tapi lawannya kan aparatur-aparatur dari Uni Soviet. Jadi memberontak pun ya nggak ngeubah keadaan. Justru malah mereka dipenjara, bahkan ada yang dieksekusi. Ya gimana ya? Kayak cangkul lawan senjata api ya pasti kalah. Easier to control it. It's easier to extract surplus grain or surplus sugar or whatever that farm produces. In Ukraine, the plan gave Stalin direct control over grain production, which meant he could extract all of the crop to sell to the West as a way to fund Soviet industrialization. Akhirnya, lama-kelamaan, karena kondisi ini terus berlangsung, secara ekonomi, karena tidak bisa menjual bahan makanan, lalu dari politiknya pun juga pasti terguncang, ya akhirnya harga pangan meningkat juga, tidak terkontrol. Ya akhirnya Ukraina ya nggak stabil, nggak terkontrol. Padahal pada tahun 1930-an itu, para masyarakat Ukraina ini sangat banget bergantung pada penghasilan agrikultur. Hampir 80% menggantungi penghasilannya dari agrikultur. Sekarang sudah di-cut, ya kolaps sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Masyarakat Ukraina pada saat itu juga berusaha buat cari makan ke desa-desa lain, bahkan ke perairan-perairan lain. Tapi sayangnya itu ditahan sama aparatur-aparatur Rusia. Aksi-aksi Uni Soviet yang dilakukan pada tahun 1932 sampai 1933 inilah yang dinamakan tragedi Holodomor, di mana Holodomor dibagi menjadi dua kata dan ada dua arti. Holodo diartikan lapar, mor artinya pemusnahan. Jadi kurang lebih artinya pemusnahan lewat rasa lapar, di mana tragedi ini mendorong rakyat Ukraina untuk memakan apa saja seperti rumput, daun, biji-bijian, bahkan kucing dan anjing pun dimakan juga. Gimana nggak dimakan? Karena nggak ada makanan ya mau gimana lagi? Merinding ya ngedengarnya juga. Bahkan di beberapa tempat juga terjadi yang namanya kanibalisme, yaitu memakan sesama manusia. Merinding cok. Pada kala itu, Ukraina mengalami masa-masa yang sangat mencekam, di mana kriminalitas menjadi tinggi, pembunuhan, perampokan, pencurian, yang menyebabkan banyak mayat-mayat dari anak kecil hingga dewasa bergeletakan di mana-mana. Dan bau mayat pun tidak bisa terhindarkan. Warga di sana pun serba salah, jadi dia produknya diambil. Terus kenapa nggak ambil aja itu ladangnya buat makan pribadi? Ya nggak bisa semudah itu, karena petani-petani ini diawasi oleh tentara-tentara dari Uni Soviet. Jadi kalau misalkan mereka ngambil hasil ladang, padahal hanya untuk sekedar makan, itu bisa ditembak mati saat itu juga. Jadi serba salah, mau cari makan keluarga bisa, mau nanam sendiri pun juga, untuk tanaman sendiri pun tidak bisa dimakan. Jadi saat itu banyak sekali korban-korban bertebaran di sana. Terus jumlah
korbannya berapa? Ada beberapa data, namun dari salah satu sumber, dia mengatakan pada tahun 1933, korban pada saat itu bisa mencapai 28.000 orang per hari. Ya, kebayang 28.000 per hari, mungkin sedesa, sekota kita ya. Dan kalau ditotalkan secara keseluruhan, dari berbagai versi, rata-rata mengatakan bahwa korban jiwa Holodomor bisa mencapai 3,5 juta sampai 7 juta jiwa. Lalu pemerintah Soviet pada saat itu, setahun setelahnya, mereka meniadakan sensus jiwa, dikarenakan dikhawatirkan kecurigaan adanya pemangkasan dari populasi-populasi yang ada di Ukraina. Namun itu dari satu pendapat, ada juga pendapat-pendapat lain mengapa Uni Soviet tidak mengeluarkan sensus pada tahun berikutnya. Terus negara lain kemana bang? Uni Soviet ini sudah menanamkan propaganda-propaganda ke luar negeri, di mana Uni Soviet mengatakan bahwa kalau para petani ini, para masyarakat Ukraina ini berkhianat atau menolak revolusioner yang akan dilakukan oleh Uni Soviet. Jadi negara lain ya mengira ya aman-aman aja Ukraina pada saat itu. Tapi ini aku cari dari satu sumber. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau mungkin pendapat gua salah, boleh komen di bawah. Oke, kalau ngedenger ceritanya sih ya kita sebagai orang ya harus tetap nambah ilmu. Dan lu nggak harus percaya sama apa yang gue omongin. Gue baca dari satu sumber. Jadi kalau misalkan gue salah atau gue perlu diperbaiki atau mungkin ada pendapat lain, boleh kalian komen di bawah. Kalau kalian ada request mau bahas apa, tolong komen di bawah. Mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih. Amat serius pamit. Bye.